kan tadi kan aku bilang. Diskusi itu udah masalah ketuhanan aja, nggak usah bawa-bawa ke masalah itu. Ya, kenapa? Gini loh Bang Hendra. Kan tadi kan abang bilang, aku yang bilang nih, silakan abang bertanya sepuasnya, tapi dan pakai data bang. Coba sekarang tunjukkan datanya di mana tempat oknum itu bisa. Benaran Kristen pengajarannya itu kau bawa-bawa ke oknum pengajarannya bang yang dipertanyakan. Kalau Tuhan kami naik ke surga, kalau ya, kalian gini loh Bang Hendra, kan tadi kan abang sendiri yang berkata bahwa Kristen ke bumi ini adalah untuk mengajarkan ajaran yang benar. Sekarang pertanyaan, tunjukkan apa ajaran Kristen yang benar, coba tunjukkan. Tuhan itu datang ke surga untuk menebus dosa-dosa kita. Mati meja. Jawab dulu, tunjukkan ajaran Kristen yang benar, mana? Udah dibilang tadi, jangan membone. Buktinya Yesus dibunuh apa tidak? Itu menebus dosa. Buktinya Yesus dibunuh apa tidak? Mana? Itu kan dibunuh sama tentara Romawi kan? Itu disalib. Itu disalib. Iya, disalib sama siapa itu? Sama manusia apa salib dirinya sendiri? Dan itulah cobaan itu. Karena banyak manusia ini melakukan dosa. Datanglah Tuhan Yesus. Iya, sekarang saya tanyakan, mengorbankan dirinya. Ya, tapi sekarang saya tanya. Akan kita bahas ini, terlalu dalam pun akan kita bahas ini. Jikalau saya tidak mampu menjawab, secara kristologi bisa ya, secara kristologi juga ya. Nah, secara kristologi ya. Saya juga orang awam loh. Saya juga orang awam. Berarti nanti ketika tentang penebusan Yesus itu berarti kita bisa bahas pakai kristologi ya. Oh iya, kalau kalian menghina Yesus, mengapa kami tidak akan marah? Karena itulah Tuhan kami, mujizatnya itu mau kalian. Bukan kami yang menghina bang, bukan kami yang menghina. Itu Bibelmu sendiri yang menghina. Iya. Sekarang enggak bentar. Sekarang kan tadi kan aku nanya nih, apa ajaran Kristen yang benar gitu loh. Yang mana yang ajaran Kristen yang benar? Mana? Ya banyak lah. Coba tunjukkan, coba apa lagi selain membunuh, apa lagi? Justru kalian muslim harus bangga loh menonton film. Iya, sekalian sesudah membunuh, selain membunuh itu ada apa lagi ajaran Kristen yang benar itu selain membunuh apa? Tidak membunuh. Iya, tadi kan tidak membunuh, buktinya. Iya, sabar. Tadi kan abang bilang nih bahwa Kristen itu diajarkan untuk tidak membunuh, tapi buktinya Tuhannya Kristen itu dibunuh oleh tentara Romawi. Oke, silakan. Ajaran Kristen yang benar itu yang mana lagi? Boleh nggak jawab pertanyaan saya itu bang? Kenapa ustadz di Indonesia itu udah dijawab sama Bang Blender itu. Oke, aku jawab. Banyak Kristen yang mencabuli anak, Bang Hendra itu jawab. Oke, aku jawab. Terus kenapa di dalam gereja itu disahkan sesama jenis? Nah, hanya Kristen saja yang mensahkan perkawinan sesama jenis itu gimana Bang Hendra? Itu apakah pengajaran Yesus Bang Hendra? Bentar, abang jawab gini ya, Hendra. Kau tadi tanya, sebentar Hendra, kau tadi nanya kenapa
ustadz. Oke, sekarang kau hitung ada berapa pelaku ustadz dibanding dengan 330 pastor. 330.000 pastor, pilih mana? Apakah pelaku ustadz itu mencapai 330.000? Silakan buktikan datanya. Buktikan dulu datanya. Kau bicara data, aku sudah menunjukkan data. Kalau pelaku pelecehan seksual terhadap pastor itu ada 330.000 pelaku. Nah, sekarang kau buktikan, sampaikah kami pelaku itu mencapai segitu? Kau buktikan data. Buktikan. Kau buktikan datanya di mana, berapa banyak yang melakukan seperti itu para ustadz. Sebanding enggak dengan 330.000 pelaku pastor sampai gereja tutup di luar negeri sana? Kau buktikan. Blunder. Itu real. Kau buktikan dulu datanya mana? Aku tadi dulu tunjukkan data. Kau buktikan. Kau buktikan datanya, kau bertanya kan, makanya sebanding nggak kira-kira yang dilakukan ustadz dengan pastor-pastor itu gereja, sebanding nggak? Kalau nggak sebanding, nggak usah kau cerita, bos. Kalau nggak sebanding, nggak usah kau cerita. Ya makanya buktikan. Mengatasnamakan ustadz. Ya buktikan. Di sana di Vatikan ada datanya, sebanding nggak pelakunya itu? Kau buktikan dulu. Kalau kau tidak bisa membuktikan, ternyata pastor lebih banyak, jangan kau cerita. Ya, udah jawabannya udah selesai, nggak usah dibahas itu lagi. Blunder. Kalau pastor itu begitu, dia pasti tidak pastor lagi. Kalau kalian, ustadz kalian sudah begitu, akan 330.000 orang, 330.000 pastor, 330.000 pastor. Itulah kami. Karena apa? Karena di Kristen itu boleh berzina. Karena Kristen melegalkan perkawinan sesama jenis. Kristen membolehkan perkawinan sama jenis, dan Kristen boleh berzina, membebaskan perzinahan di mana-mana. Itulah Kristen. Fakta. Makanya pendeta Mel Atok sendiri mengatakan, di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Fakta. Karena Kristen itu keturunan iblis. Makanya ke situ. Mana buktinya? Apa buktinya Kristen keturunan iblis? Kita buktikan. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Jelas. Di 1 Roma 28:29. Karena Kristen menolak kebenaran Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap mereka. Kristen penuh dengan kejahatan, Kristen penuh dengan kejoliman, Kristen pendusta, Kristen pengumpat, Kristen tidak punya akal, Kristen pembunuh, Kristen tidak banyak kali lah. Nah, udah jelas. Sudah tahu, bos, data. Saya data hanya ya. memperjuangkan tahta wanita bagi kaum data, aku tunjukkan data, udah paham? Jadi tunjukkan di kami di mana ajaran Islam itu mengajarkan kejahatan. Sekarang kau buktikan di mana ajaran Islam mengajarkan kejahatan. Ketika tidak ada bisa kau buktikan, berarti yang kau salahkan oknumnya, bukan ajaran agamanya. Tetapi di Kristen agamanya yang mengajarkan untuk kejahatan, bukan oknumnya. Silakan buktikan. Kalau pastor, dengar, banyak orang yang ingin jadi pastor tapi tidak bisa menjalankan itu semua, karena yang sepengetahuan saya kan Kristen Protestan, tapi sejalur juga, searah juga. Banyak pastor ingin jadi pastor tapi menjalankannya itu tidak bisa, ujung-ujungnya dia tidak jadi pastor. Karena apa? Dia menikah, tidak kuat imannya. Semua manusia kan mempunyai kesalahan. Tapi gini, ustadz kalian udahlah Hendra, kau itu cari-cari kesalahan orang aja, kesalahan di tempat enggak kau ini Hendra ini. Kesalahan apapun menerangkan sama muslim. Cari aja kesalahan orang, udah jelas. Kau di sini nggak dibutuhkan curhat. Muka kau peta, jangan kau curhat. Dah, aku di sini pakai data, ya Hendra, pakai data. Ajaranmu sendiri yang mengarahkan untuk melakukan perzinahan dan kebejatan-kebejatan moral. Karena di dalam kitabmu dikatakan kalian itu sama seperti binatang. Jadi kelakuan binatang tidak punya akal. Makanya terjadinya pelecehan itu dilakukan oleh Pak Kristen. Hendra, sekarang saya tanya Hendra, bentar dulu. Lanjut diskusinya, Bang Hendra. Hendra. Ini bagaimana nih ya? Ini misalnya, oke lah yang kamu bilang itu. Ini Tuhan loh memerintahkan kamu itu untuk menikahi para pesundal. Gimana? Sabar, jawab dulu. Apakah ketika Tuhan memerintahkan kamu untuk menikahi para pesundal itu Tuhan itu mengajarkan yang baik apa mengajarkan yang jahat?
yang menikahkan pesundal. Iya, Tuhanmu sendiri yang menyuruhkan menyuruh. Tuhanmu sendiri yang menyuruh. Dengar aku ya. pakai data loh, aku pakai data loh. Aku pakai data. Dengar. Enggak, jawab dulu. Ketika Tuhanmu sendiri menyuruh untuk menikahi para pezina, apakah Tuhan itu jahat apa baik? Dengar. Tentang masalah kalian bilang pastor itu kan saya sudah bilang. Saya udahlah Bang Hendra, jangan dibahas lagi. Hendra, kan tadi udah dikasih tahu sama Bang Blender. Iya. Ya, sekarang saya tanya. Kalian banyak menipudayakan santri, betul? Masih aja mempermasalahkan itu. Bangsat. Udah jelas dari pendeta lu tuh tukang anjing tuh kan lu. Bikin begini anjing lu, agama anjing lu, tahu gak lu, babi lu. Kalau Imamat 11 nomor 7 lu makan anjing, makan babi lu, mesti bunuh, tahu gak lu, rapiin lu. Lu itu enak lu. Apalagi anjing lu aja lonte. Hendra, gini loh Hendra. Matius 21:31. Babi lu. Lu aja malu lonte anjing. Dia kejam-kejam. Malu lonte Matius 21:31, malu lonte anjing. Tapi kalau saya mempertanyakan saya lompat dari Monas kalau tidak marah. Udahlah, diskusi yang betul lah Hendra. Kau naik ke atas itu mau apa sih, mau curhat atau diskusi? Kau pertanyakan juga. Tuh ditanya teman dia tadi, jawab pertanyaannya yang tadi. Agama lu agama anjing lu, mesti kawin sama satu jenis lu. Babi lu. Di mana? Anjing di mana? Agama lu boleh kawin laki sama laki lu, babi lu. Penyumbang aja penyakit 3 huruf. Setan lu emang lu. Itu pendeta lu tuh yang botak kepala kayak lu tuh, yang kawin tuh cipokan tuh di gereja, bangsat. Mau apa lu? Jadi gini, ajar anjing lu gitu yang lu. Karena begini. Seorang ustadz gini loh Hendra. Seorang ustadz itu kan manusia nih. Lu baca Matius 21:31. Sebentar Bang. Matius 21:31 lu baca. Malu suruh jadi lonte biar masuk surga tuh gak lu? Goblok. Tidak ada anjing, super sundal itu masuk surga. Jangan kepancing. Konten dulu kalian. Babi lu. Dia mah enggak ada ilmu. Kalau ada ilmu diskusinya pasti benar. Hendra yang dibahas tadi ini adalah pengajarannya. Tunjukkan kalau Kristen ini agama yang benar. Silakan. Kau fokus ke pertanyaan, jangan bawa-bawa oknum. Udah dikasih tahu datanya pun lebih banyak. Pastor kau, kami tidak bantah itu Hendra, kami tidak bantah. Sudah ditunjukkan pun data, kok nggak ada tunjukkan pun masih aja bahas itu. Aini, kamu jangan mau terdokterin agar bisa. Iya, Hendra, kan gini, Hendra, seorang ustadz itu kan manusia itu bisa melakukan kesalahan. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan memerintahkan untuk nikahlah dengan pesundal, apakah itu dosa? Apakah itu Tuhan mengajarkan yang baik apa yang jahat? Coba jawab. Saya pribadi gini loh, biar saya terangkan. Coba jawab dulu. Tuhan itu mengajarkan yang baik atau mengajarkan yang jahat? Coba jawab dulu. Airi. Contoh kita buat coba jawab dulu. Iya aja itu. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Sudahlah Bang. Airi. Kami menghormati loh yang Muslim yang ini. Baik ya. Anda itu yang mau baik turunkan. bagi Kristen ya. Dengar. Contohnya si Airi ini pekerjaannya di hiburan malam. Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, cintailah wanita pesundal dan perzina. Ya, apa itu pesundal? Lonte. Di Matius 21 nomor 31, Yesus mengatakan, wanita pesundal lah yang duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah bini kau sudah jadi lonte? Indra, apakah binimu sudah menjadi lonte? Kalau belum, kita booking bos. Saya orang awam. Kita booking. Ya. Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, pergilah dan cintailah wanita pesundal dan perzina. Itu perintah Tuhan untuk mencintai wanita lonte. Dan kemudian Yesus mengatakan, wanita lonte lah yang duluan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah mamamu, binimu sudah jadi lonte? Jadi begini, banyak wanita itu pertanyaannya. Kalau belum jadi lonte, biar kami pakai dulu bos.
Nah kan mau dipakai lonte. Lah iya kan? Sekarang masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Iya. Mau masuk surga nggak? Sekarang kau mau masuk surga nggak? Anak binimu, bini istrimu masuk surga nggak? Saya jawab, blender begini loh. Pakai data. Ketika si ini profesinya seperti itu, ya kan? Bagi kaum muslim, datanglah saya, orang Kristen. Dengar, datanglah saya. Ini saya mau menjadikanmu istri, tapi harus kamu hindarkan itu semua lagi. Aku tidak mau. Gue jadi Gimana datanya seperti itu di mana? Sekarang mak lu gue bayar berapa harga mak lu? Kita kan sama. Bini lu berapa bini lu anjing? Bini lu datanya di mana? Sekarang gue bayar deh 3 hari nih. Gue pakai bolak-balik. Nah, kan begini Yesus lu. Yesus nyuruh bini lu jadi lonte. Ya perempuan pesunda lonte di agama lu masuk surga. Mak lu suruh jadi lonte ya banyak baca sama gua. Sekarang gini, mak lu lonte. Mak lu kan lonte nih ya. Lu kalau berbakti sama mak lu jadi lonte. Oh, itu ayat. Lu kampret lu, antikristus lu, bego. Lu kalau lu mencintai Yesus lu ikuti segala perintah Yesus lu. Sekarang Yesus lu nyuruh jadi lonte mak lu. Kalau lu antikristus lu, anak iblis lu ya. Anak iblis. Gua kasih tau sama lu di Yohanes 8:44 lu pengikut dari iblis tuh. Tau gak lu? Bicara dusta, gak mau ngikutin perintah Yesus. Dasar goblok lu jadi orang lu monyet bangsat anjing babi lu. Oh bangsat. Ayo Yohanes 8:44 lu baca monyet dari tadi lu buka baca. Lu banyak kitab lu anjing babi setan anjing babi lu setan. Gimana? Kenapa kejang-kejang gemar? Gimana kita anjing? Kenapa ketika kalian anjing, gua kasih tahu lu tuh Yesus tuh manggil lu di luar dari orang-orang Yahudi tuh bang anjing tau gak lu? Bangsat ketawa lagi. Bangsat, gue kasih tahu sama lu nih, gue kasih tahu ajaran agama lu. Agama lu itu suruh ngelonte mak lu. Di Hosea 3:1, di Matius 21:31. Jangan mau terrektori kamu ini. Kasihan kamu ini. Lu juga anjing, lu kasih tahu. Orang ini sukanya begitu. Anjing lu kasih tahu. Suka yang menyodomi itu di gereja kau, Hendra. Gue tunjukin ya. Pendeta lu anjing-anjing semua ya. Dari mereka ini. Lu jangan semanja-manja lu, orang Islam gak akan mau orang yang berkuluk. Iya, agar kamu jangan mau dibuat ustaz orang Islam gak ada yang mau sama lu yang berkuluk, titit lu bau tuh gak lu? Setan lu. Tapi saya mempertanggungjawabkan. Banyak wanita yang mau sama saya Gema, tapi saya tidak mau. Babi mau lu. Wanita muslim pun banyak ingin dekat sama saya, tapi saya tidak mau karena satu. Karena apa? Ganteng lu sama pantat gua aja masih gantengan pantat. Bukan masalah ganteng Gema. Kok tahu lu muka Gema, ngapain lagi cewek mau sama lu udah pasti neraka, tempat neraka lu tinggal. Justru bahagia gini. Saya sering mempertanyakan sama teman-teman muslim. Mendingan lu ambil Bible lo sekarang belajar sama gue sini. Enggak gini diam. Lu jangan bacot sama gue. Ambil Bible lo. Gue kasih tahu ayat-ayatnya. Nah, coba buka. Ambil Bible. Oke, ambil Bible monyet. Gua enggak bisa yang bangsat, lu buka ambil Bible lo. Ambil Bible lo. Iya kan saya kan ada handphone satu lagi, coba baca. Apa yang kita baca? Banyak kalau orangnya sendiri aja anti buka Bible ya Bang Hendra, anti buka Bible ya. Iya anjing ini ngomong kertas Kristen Bible nggak mau dibaca lagi. Iya anti ya sama Bible, tapi kitab suci katanya kenapa kau anti kali? Ambillah diskusi itu harus by data, kau bukan nanti dibilangnya framing kalau muslim ini. Ini yang baik hati sebenarnya ini baik tapi ya karena belum mempelajari. Orang Islam tuh nggak ada yang doyan sama oten tuh gak lo? Udah jelas-jelas. Jangan bilang kayak gitu Gema. Justru lu gak usah manja-manja, gak usah goda-godain orang Islam sini. Orang Islam tuh pantang tuh gak digodain sama orang oten tuh gak lo? Wanita Muslim beruntung mendapatkan pria Kristen. Di anjing bener beruntung dari mana? Lu aja pilih Yesus lu. Lu aja suruh pakai malu. Apalagi orang mata. Belajar agama lu boleh ngebuntingin malu. Apalagi orang Batak. Diajarin agama lu boleh ngebuntingin mak lu, boleh buntingin anak lu. Dengar. Percaya lu? Apalagi orang Batak.
Lu percaya gak monyet? Gue kasih tahu, lu boleh ngebuntingin anak lu sama mak lu boleh, sama bini tetangga lu boleh. Itu kan terdokterin kalian itu agar bisa meyakinkan hati seseorang itu. Dasar iblis lu. Makanya coba sekarang Hendra. Oke, sekarang gini aja. Airi, seandainya saya jadi muslim, apakah kamu mau jadi sama saya? Nah, Jess, jangan mau Airi. Jangan mau. Kenapa aku harus mau sama kau? Ya, sangka ngaji kurapan kan itu. Bisa menikahi melebihi 1, 2, 3 bahkan 7 istri. Ya enggak sih. Bentar. Di mana perintahnya muslim itu bisa menikahi 7 wanita? Di mana? Di mana datanya di mana? Di mana? Coba tunjukkan. Airin nggak mau. Kenapa? Karena muka kau petak. Petak muka kau. Blunder. Karena adalah di ajaran kami. Coba tunjukkan. Jangan menduakan istri. Iya, coba sekarang tunjukkan. Bentar dulu Hendra. Coba sekarang tunjukkan di mana tempat datanya bahwa umat muslim itu bisa menikahi 7 istri. Tunjukkan. Nah, buktinya Ustaz kalian. Coba mana? Coba tunjukkan data di hadis maupun di Al-Qur'an coba. Berarti tidak ada Ustaz. Coba tunjukkan di hadis sampai Al-Qur'an coba. Coba tunjukkan di dalam Al-Qur'an atau di hadis coba. Tunjukkan. Ustaz kalian tidak ada yang menikah 1, 2, 3 kali. Tunjukkan. Tunjukkan data terus. Data itu ada data. Ku kasih tahu istriku nanti. Biar ku nikahin istrimu juga enggak. Kalau istri saya mau, ya itu terserah dia. Iya, coba tunjukkan datanya coba. Coba tunjukkan datanya di mana. Kau berdusta, jangan bersaksi di susah. Kamu ikutin 10 hukum Taurat nggak? Kamu ikutin 10 hukum Taurat nggak? Belum pernah lihat. Kamu ikutin nggak 10 hukum Taurat? Kamu ikutin nggak 10 hukum Taurat? Kamu ikutin nggak? Saya ikutin. Salah satunya janganlah bersaksi dusta. Kamu berdusta tadi. Kamu berdusta. Berarti kamu melanggar 10 hukum Taurat. Nah. Itulah dia. Ada 10 hukum Taurat. Kamu aja tahu hukum Taurat. Berarti udah lebih dalam. Iya, coba sekarang. Coba tadi kan di dalam 10 hukum Taurat salah satunya itu janganlah bersaksi dusta. Gini. Ketika kamu mengatakan bahwa umat muslim bisa menikahi 7 wanita, tunjukkan datanya. Kalau memang tidak ada, berarti kamu berdusta, betul? Kenapa? Itu banyak Ustaz. Iya, tunjukkan datanya di mana. Tunjukkan datanya di mana. Pelajarilah Bebel kami gini Dias. Tunjukkan datanya di mana? Tunjukkan. Ya, kan saya minta di hadis maupun di Al-Qur'an. Kamu yang mengatakan bahwa umat muslim itu bisa menikahi sampai 7 wanita. Coba tunjukkan datanya di mana. Jangan Nabi saja menikahi beberapa coba. Itu yang puja. Iya, coba tunjukkan datanya coba. Coba tunjukkan di mana tempat umat muslim mengajarkan untuk menikahi lebih dari 7 wanita coba. Bang, kamu tidak percaya. Coba tunjukkan. Tunjukkan datanya coba. Tunjukkan datanya coba. Sayang sih kamera dia lagi buram. Adakah orang muslim yang bisa tunjukkan datanya di mana coba? Tunjukkan. Ini bagus ini si Dias ini. Iya, tunjukkan datanya di mana coba? Tunjukkan datanya di mana? Karena dia bagus dia. Ya, sekarang tunjukkan datanya di mana coba? Ya banyak datanya. Coba tunjukkan satu saja datanya. Ya, sabar. Tunjukkan satu saja data di dalam hadis maupun di Al-Qur'an bahwa umat muslim itu bisa menikahi sampai 7 wanita. Coba. Diam dulu Gemai. Kamu diam dulu Gemai. Ini bagus ini si Dias ini agar tahu dia kayak mana. Iya, coba tunjukkan. Coba saya tanya dulu. Ada enggak Ustadz? Coba tunjukkan datanya. Aku tidak mau berdebat dengan. Aku tidak mau berdebat kusir. Aku minta satu saja data di dalam hadis maupun di Al-Qur'an bahwa umat muslim bisa menikahi sampai 7 wanita. Coba. Jawab Bang, nanti kau pertanggungjawabkan. Kalau kau salah, kau pertanggungjawabkan apa yang kau sampaikan Bang Hendra. Banyak. Ini orang tunjukkan datanya di mana umat muslim ini bisa menikahi wanita sampai 7 itu di mana datanya? Cepat. Ya buktinya Ustadz banyak kok yang gereja pun banyak. Gereja itu pun banyak mengawinin banyak. Tuhan sendiri, Yesus sendiri sabar. Yesus sendiri 2,6 miliar
yang dikawinin oleh Yesus? Buktinya Wahyu 19 nomor 7. Perjamuan perikop, di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Dengar nih, di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Sabar dulu makanya. Ya sabar. Di sana, sabar dulu. Woi, sabar. Nah, pertanyaan saya, di dalam Wahyu 19 nomor 7, di sana perikopnya perjamuan anak domba. Anak domba itu merujuknya kepada Yesus dan pengantinnya itu merujuknya kepada jemaat Kristus. Jemaat Kristus di dunia ini ada 2,6 M miliar. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus sanggup akan digilir oleh 2,6 M miliar dalam satu malam? Karena Tuhan kami tidak pernah menikah dan tidak pernah ada Buktinya kenapa? Yesus itulah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kenapa Bible mengatakan bahwa seperti itu, bahwa pengantin dia tidak menikah? Ya, lalu mengapa Bible itu mengatakan seperti itu? Kenapa? Oke, saya tanya balik dulu. Muhammad, kenapa Bible mengatakan seperti itu? Aku pakai Bible dari tadi. Aku pakai data Bible dari tadi. Karena aku pakai data Bible dari tadi. Bayangkan, satu orang setara kekuatan 30 pria. Iya, aku pakai Bible dari tadi. Aku pakai Bible dari tadi. Coba sekarang tunjukkan di mana apakah Yesus mampu dalam satu malam bahwa Yesus itu akan digilir sama 2,6 miliar di dunia ini? Bagaimana mampu tidak pernah melakukan seperti itu? Emang seperti mamat kalian? Lalu mengapa Bible mengatakan bahwa di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba? Ambil Bible, ambil air. Minumlah dulu, biar si air ini tahu, jangan mau diinin para ustaz. Udahlah Bang Hendra, mukamu agak belakangan itu, jangan terlalu depan. Tadi depan kamera, agak jauhan lah mukamu itu. Coba gimana dirimu udah dikasih kebenaran, kamu tidak mau ke jalan sesat, makanya saya. Tadi kan aku bilang, mana kebenaran Kristen itu mana? Tunjukkan kebenaran Kristen itu apa? Coba. Ya, kebenarannya pendeta kami tidak boleh menikah 2 kali. Kalau ustaz kalian kan boleh. Oke, sekarang aku jawab ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-23. Nih, aku menjawab pakai data loh. Nih, di sana umat muslim itu bisa menikahin 1, 2, 3, 4. Mantaunya sampai 4, tapi dengan satu syarat. Orang yang menikahi 4 istri itu harus bersikap adil. Contoh nih, ketika aku menikahi Airin, aku beri saham istriku pertama Airin, aku memberikan sahamku 50%. Terus Nia Tania nih, aku memberikan sahamku 50%. Ini 2 istri berarti nih. Itu kan adil. 50-50. Nah, sekarang itu kalau jika memang tidak berlaku adil, menikahlah satu saja. Itu yang diajarkan, menikahlah satu saja. Kalau jika kau memang tidak bisa adil. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang giliran saya tanya. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kan aku udah jawab. Das. Boleh nggak saya jadi muslim? Nggak usah aja. Kau longor aja. Kayak babi nggak boleh. Boleh nggak saya jadi muslim? Dan buat saya sekarang jadi muslim, tapi kan kalau kayak babi nggak boleh. Muka petak kayak babi nggak boleh masuk Islam. Mau nggak wanita-wanita saya jadikan 4 istri saya? Wah, boleh. Muka lo kayak babi, kayak tai babi. Makanya hapuskan ajaran itu. Nggak boleh. Hendra, kamu tidak pahami apa yang diajarkan di dalam An-Nisa ayat ke-23 itu loh. An-Nisa berkata, kamu sabar dulu. Kamu bisa kampret. Biar saya potong dulu ya, maaf ya Dias ya. Kamu baik sebenarnya. Karena tidak ada ajaran kami menikahi harus 1 istri. Kalau di ajaran kalian kan 1, 2, 3, 4. Oke, ada ya 1, 2, 3, 4. Iya, itu kamu aku ya. Udah aku jawab. Sekarang saya mampu. Siapa bilang di Kristen gak ada ajaran menikahi 2 lebih daripada 1 istri? Siapa bilang? Kau buka kitab Keluaran 21 nomor 10. Di situ dengan jelas, apabila kau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, makanannya, dan persetubuhannya. Siapa bilang? Jelas? Keluaran 21 10. Apabila kau mengambil istri-istri lain, jelas itu? Siapa bilang? Baca seterusnya. Boleh berpoligami. Kau buka Keluaran 21 nomor 10. Muslim.
Kristen membolehkan ajaran berpoligami, makanya banyak pendeta-pendeta berpoligami. Jelas ya? Baca itu. Keluaran 21:10. Apa bedanya? Apa bedanya dengan surah An-Nisa? Apabila kau mampu berbuat adil, maka nikahilah 1, 2, dan 3, dan 4. Apabila kau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, makanan, dan persetubuhannya. Sama enggak? Ini sama. Jelas ya? Buktinya. Udah jelas. Jadi kau jangan bilang, jangan kau bilang lagi. Sekarang aku tanya sama kau, apakah di kekristenan itu ada pernikahan? Apakah sah perhubungan perkawinannya? Tidak sah. Berarti Kristen itu anak haram. Anak haram. Oke, sekarang kita buktikan. Apa beda perkawinan? Sekarang kau tunjukkan di dalam kitabmu ada tertulis pernikahan. Apa beda pernikahan dengan perkawinan? Buktikan. Yang namanya perkawinan, binatang itu kawin. Apakah binatang ada pernikahan? Nggak ada. Buktikan kepada kami di dalam kitabmu ada dikatakan perkawinan, pernikahan, ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Bagaimanakah cara Tuhan mempersatukannya? Apakah dengan menikah? Tidak. Artinya Kristen tidak sah pernikahannya. Mereka itu mempersatukan, jadi keturunan mereka adalah anak haram. Jelas ya? Buktikan kepada kami. Sekarang buktikan. Di dalam kitabmu ada dikatakan pernikahan. Jangan kau samakan antara pernikahan dengan perkawinan. Apakah binatang disebut nikah? Tidak. Binatang disebut kawin. Tetapi dalam kitabmu tidak ada pernikahan tetapi perkawinan. Artinya mereka sama seperti binatang dan tidak sah. Apa pernikahan? Pernikahan disaksikan dan persyaratannya harus memenuhi. Perkawinan tidak. Berarti Hendra ini anak haram. Jelas? Tapi gini Blender. Anda bilang karena sebenarnya tidak ada di ajaran kami seperti itu. Itu kan untuk menyamakan di ajaran kalian seperti itu. Makanya saya bilang tadi, boleh tidak saya sekarang ini malam ini kalian angkat saya jadi muslim, tapi wanita-wanita muslim 4 tadi ya, itu saya pastikan akan saya kasih dengan setara. Boleh nggak? Ada nggak? Bagaimana dengan dalil yang kubawa tadi, Keluaran 21:10? Bagaimana? Coba kau jelaskan dulu. Bagaimana dengan dalil Keluaran 21 nomor 10? Apabila kau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, persetubuhannya, serta makanannya. Apa bedanya? Sekarang itu artinya boleh kan berpoligami? Sekarang kau jawab dulu. Dalil yang kusebutkan di dalam Biblemu di Keluaran 21:10 ternyata membolehkan berpoligami. Kau buktikan dulu. Kau jelaskan itu Keluaran 21:10. Apabila engkau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangin. Apa bedanya dengan ayat Nisa tadi? Udah kau jelaskan itu. Jadi jangan Keluaran 21 nomor 10. Kau buka Bible. Keluaran 21 nomor 10. Tunjukkanlah kitabmu sendiri kok. Iya, karena saya tidak ada. Ya, di handphone sih ada. Berserak kau. Di handphone ada. Kau buka dalam Bible kau simpan. Keluaran 21 nomor 10. Coba bacakan biar sama-sama kita baca. Udah tadi kan kusebutkan, apabila kau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, persetubuhannya, dan makanannya. Apalagi itu? Jadi makanya Blender, saya ingin jadi biar murtad saya malam ini. Tapi boleh ini ya, kamu mau sama saya ya. Tenanglah ini. Kalau untuk berbulan coba kau jawab aja dulu. Coba kau jawab aja dulu. Iya. Dias, saya pengen jadi murtad. Kalau boleh di agama kalian itu bisa memiliki 4 istri. Kontolmu kuat nggak? Ya, Mak. Itu perkara belakangan. Iya, kontolmu kuat nggak? Pertanyaan saya, kontolmu kuat nggak? Tadi kan aku udah bilang, Hendra, Kristen juga boleh. Kenapa kau harus masuk Islam? Di Kristen juga boleh punya istri 4. Siapa bilang? Begini, Bunda. Lo udah, kenapa kau harus masuk Islam? Sedangkan di Kristen sendiri, ajaran sendirimu boleh berpoligami. Kenapa kau harus masuk Islam? Kenapa kau harus masuk Kenapa kau harus masuk Islam? Karena kau niat untuk menikahi 4 istri. Sedangkan di dalam kitabmu kau boleh juga menikahi 4 istri. Tidak ada. Kenapa kau harus masuk Islam? Kau buka dalil Keluaran 21:10. Kenapa gak berani kau buka kitab kau? Bukalah. Buka kitab kau. Kenapa gak berani kau? Kenapa kau harus masuk Islam untuk menikah 4 istri? Kenapa? Sedangkan di Kristen juga boleh. Tidak boleh. Tidak ada. Ya, kau buka kitab kau.
maka nikahilah 1, 2, 3 dan 4. Di ajaran Kristen seperti kau buka kitab kau. Jadi koyak kitab kau tuh Keluaran 21:10 kau koyak. Koyak itu. Yes, karena ada koyak itu. Penjelasan si dia. Koyak kitabmu itu. Sekali lagi ku sampaikan samamu, kitab Keluaran 21 nomor 10 dengan jelas dikatakan, apabila kau mengambil istri-istri lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, persetubuhannya serta makanannya. Jadi apa lagi? Jangan. Coba baca yang bagus, Blender. Ya udah aku baca, kau buka lagi kitab kau. Kau buka. Jadi kau nggak perlu masuk Islam. Kalau niat kau untuk menikah 4 istri, nggak perlu kau masuk Islam. Jelas di dalam Biblemu sendiri, Kristen dibolehkan berpoligami. Jelas ya? Dan Kristen tidak ada aturannya pernikahan. Artinya hubungan berumah tangga mereka tidak sah. Secara agama, secara ketuhanan tidak sah. Jelas? Berarti mereka ini menciptakan anak-anak haram. Enggak, di Kristen itu ada pranikah sah. Sekarang ku tanya samamu, apa beda perkawinan dengan pernikahan? Sama aja itu. Sama. Oke, baik. Apakah binatang bisa disebut dia menikah? Tidak bisa. Nah, oke, berarti binatang kawin. Ya dikawinkan. Ya kawin, oke, baik. Sekarang di kitabmu coba kau tunjukkan satu kata saja disebut di situ pernikahan. Sebutkan. Kalau bisa kau tunjukkan, murtad aku. Sebutkan. Tidak ada disebutkan perkawinan anak domba, perkawinan. Aku minta data di Bibelmu pernikahan. Silakan. Dari dulu saja yang kamu omong. Aku minta data di Bibelmu itu pernikahan, bukan perkawinan, ya. Kalau pernikahan itu secara sah agama dan Tuhan, tetapi perkawinan itu ditujukan untuk binatang. Berarti hubungan perkawinan kalian sama seperti binatang, bos. Udah aku bilang, aku pastikan kalau Bible kamu itu adalah jalan kebenaran. Dengerin gue ngomong nih, gue pakai ayat ini. Nih Ulangan 22. Ya. Apabila seorang ini ajaran anjing lu nih. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Tuh. Ya. Mak lu tuh kayak gini nih, kelakuan bapak lu, mak lu nih. Sebab laki-laki itu telah apa? Itu apa nih? Memperkosa dia. Mak lu nih kelakuan aja kayak gini nih. Bapak lu nih memperkosa dia selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tuh lu lihat tuh. Jadi mak lu tuh sama bapak lu tuh, mak lu tuh dipanjat dulu baru dipinang. Kenapa? Panjat dulu baru dipinang. Ajaran lu. Maka haruslah laki-laki. Biar saya sendiri yang baca. Besarkan dia, host. Biar saya sendiri yang baca. Diam. Gue pakai data. Biar saya sendiri yang baca. Ya, silakan. Besarkan dia, host. Biar saya sendiri yang baca. Baca. Ya, apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang, janganlah kayak gitu. Agak jauhkan sedikit. Biar muslim pada tahu ajaran Kristen itu adalah kasih. Apabila bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, ya udah namanya menikah, maka haruslah laki-laki tunggu maka mananya haruslah laki-laki yang sudah jauhkan dulu sedikit lagi, bang, sedikit aja. Oke. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Itu artinya sinamuk dalam bahasa Bataknya. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Ya jelas, karena sudah istrinya. Sudah ini kan orang tua. Sebab laki-laki itu astangannya telah di bagus, maksudnya dia selama hidupnya tidak boleh
Bang, baguskan dulu Bang baca dulu ini dibaca ini apa ini? Iya, sebab laki-laki telah baguskan dulu agak telah memperkosa. Baru kok aja telah memperkosa. Iya, agak Bang. Baguskan sekali lagi biar orang pada tahu. Coba dibesarkan itu coba yang di laki-laki memperkosa itu coba dibesarkan itu biar dibaca. Kecilkan sedikit lagi Bang, biar bisa kita kelihatan. Enggak usah pala atar apa kamu ini. Coba jelaskan, terangkan jelas. Oke, ini pada ayah gadis itu dan gadis itu harus menjadi istrinya sebab laki-laki itu telah mananya nih telah memperkosa. Aduh bagus. Istrinya sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Namanya jadi istrinya. Benar gak gue ngomong? Ibu lu itu sama bapak lu kawin diperkosa dulu. Diperkosa. Kok diperkosa? Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan dipinang. Ini ajaran dengar, ke bawahnya dengar. Ini muslim. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak. Nah, dengar, biar saya terangkan. Itu artinya hanya istrimu lah yang bisa kamu gauli, bukan istri-istri yang bisa kamu gauli. Ayat itu menerangin ke gua yang ngasih tahu. Justru kalian ini menerangin ke gua. Dengar, seseorang tidak berani. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tidak jelas tidak wani. Hendra pekok lah. Bang Gemang nggak bisa lagi naik Bang, kayak semalam pula nanti rungkat lagi nih Bang. Aduh. Udah 2 kali, udah berapa kali Bang Gemang? Coba nih Bang Hendra. Makanya. Boleh naik. Tapi jangan tunduk data lagi Bang Gemang, jangan tunduk data lagi, kena lagi kita. Malam. Itulah ajaran. Jangan lama-lama gitu Bang Bren. Nggak bisa lagi. Lama-lama itu. Malam gitu. Sama gitu juga. Itulah ajaran Tuhan, ajaran Kristen itu sebenarnya bermanfaat. Termasuklah si Edis TV, sangat bagus itu karena reality. Udah. Oke, sekarang Hendra, kita tunjukkan nih. Coba, kan tadi aku bertanya loh, tunjukkan kebenaran ajaran Kristen. Coba yang mana? Ajaran Kristen yang mana? Yang benar? Coba tunjukkan. Seperti yang tadi, tidak menggauli siapa-siapa. Tapi kalau kalian boleh menggauli siapa-siapa yang kalian kehendaki. Buktinya itu apa buktinya? Buktinya ibu dan bapakmu itu melahirkan kamu dulu, baru disebut suami istri. Kan sudah itu Bibelmu itu loh yang mengatakan seperti itu. Itu Bibelmu loh, ayat ke-29-nya itu loh. Kalian menikahi gadis di bawah umur. Kalau itu Bibelmu sendiri yang mengatakan seperti itu. Itu Bibelmu sendiri yang mengatakan seperti itu. Justru karena pula kau. Itu sudah dipinang. Di mana ada dipinang? Ada di mana tempat ada dipinang di sana? Coba, di mana ada dipinang? Ada enggak ada. Tidak ada mengatakan di sana itu ada dipinang, ada. Baca. Di sini itu tidak ada. Di sana itu tidak ada yang mengatakan bahwa di sana itu dipinang dulu, ditidur dulu itu di sana. Bias. Orang-orang sekarang sudah pada pintar, bukan seperti yang aku minta secara detail nih. Di sana dikatakan bahwa nih kamu itu suamimu itu suami istri memperkosa dia baru bisa disebut istri. Gimana tuh? Itu kan udah orang tuanya si wanita. Itu kan diperkosa dulu baru disebut istri. Itulah kamu itu mendokterin yang tidak ada menjadi ada. Tadi kita sama-sama. Cukup. Dia harus sabar. Bang Gemang, sabar Indra. Bang Gemang nggak bisa lagi nunjuk data. Bang Gemang jangan nunjuk data lagi, jangan nunjuk data lagi Bang Gemang. Jangan kayak kemarin. Abang nggak bisa lagi nunjuk data, abang nggak bisa lagi banyak data semalam kayak semalam udah 2 kali. Terakhir ungkat nanti kemarin ini udah nggak bisa lagi Bang. Ya, maaf kemarin gitu udah nggak bisa lagi Bang.
Sekali lagi ini tumbang kok aku nih, tumbang. Seminggu udah nggak bisa lagi Bang. Jadi bukan saya bilang, bukan saya bilang ya semua Kristen itu baik, bahkan sebaliknya juga banyak juga orang Muslim baik. Kan aku kan minta sekarang ajaran Kristen. Gue pakai data ayat tadi gue ngomong. Kita pakai data Putih. Nama gue aja Putin Rusia. Lu dari tadi congor doang lu. Mana buktinya Bible lu? Mana tunjukin nama gue Bible. Dan tadi kan sudah kita baca bareng. Congor banyak bau mulut orang tuh bangke. Orang tua dulu dekati dulu orang tuanya dibayar semuanya. Artinya itu sinamot. Ajaran selangkangan. Ajaran selangkangan nih gue kasih tahu sama lu. Nih gue tunjukin nih. Lu pegang Bible sekarang. Pegang Bible. Gue tunjukin ayat-ayat selangkangan lu semua. Mau gak? Di mana nih, coba. Di kitab Yakub dulu, di kitab Kejadian pasal 29 nomor 21. Ada yang bisa dengerin gue ngomong. Goblek lu. Pala emak lu yang gue buka ntar selangkangannya, mau gak? Gue bilang gak bisa begitu nih. Kalau masalah selangkangan, Muslim ajar kita penyuruh buka selangkangan. Geblek lu tolol. Kejadian 29 21 sampai makanya dia monyet. Kejadian 29 nomor 21 sampai 25 di situ bapaknya Israel memperkosa si Lea. Lu buka ayatnya. Oke. Buka. Tapi gini Putin. Oke, itu yang Anda katakan itu taruhlah benar semua ya. Bertafsir pala. Baik kucing bangsa setan. Itu ada di kitab. Kan sudah saya bilang. Goblok lu. Dasar Kristen. Kenapa Kristen tuh goblok banget sih? Enggak. Kenapa sih? Saya bilang. Gue nunjukin ayat belum gue tafsirin. Belum gue iniin. Gue suruh lu baca. Lu bilang gue nafsirin. Anjing lu. Paksa menjadi Tuhan. Jelas? Nggak jelas kok. Kau nggak tahu apa-apa, Jur. Sudah. Jangan nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Cuman begitu jawaban Oten. Kalian nggak tahu apa-apa, kalian nggak paham. Padahal mereka sendiri yang nggak paham. Yang kalian lawan Bible, yang kalian lawan Yesus. Kalian lawan itu murid-murid Yesus. Kau tahu nggak? Ini aku pendeta jujur, ya. Kenapa ada gereja? Karena gereja itu dengar dulu, astagfirullah. Kenapa ada gereja? Karena di situ ada banyak untungnya. Tiap bulan kalian itu beribadah, cukup tanggalnya kalian membayar berpuluhan. Paham? Jadi pengecut kalian. Rame-rame kalian di sini. Jadi dengar. Jadi kalian itu tidak pernah mengerjakan perintah Tuhan. Ya, kalian itu sudah melanggar perintah Tuhan. Sedangkan Yesus mengikuti perintah Tuhan. Akan tetapi kenapa nggak diikuti? Ya, kenapa nggak diikuti perintah Yesus? Malah kau menyembah Yesus. Iman buta. Bahkan di hari terakhir nanti, ya, Yesus tidak kenal sama kalian. Makanya dibaca Matius 7, 22 sampai 23 itu. Apakah kalian tidak takut itu? Pernyataan Yesus. Udah host, kita langsung aja diskusi sama dia nih, Oten. Ayo gimana Muslim? Oke, Oten, lebih baik kau follow saya dulu, Oten. Udah Muslim.
Nanti aja tuh. Bagus, bagus. Bang Abi, kita suruh tanggapi dulu tema ini Bang ya. Ntar saya serahkan sama Bang ya. Oke, Asta. Kalau kau jemaat yang paling pintar di sini, ayo kita berdiskusi. Ya, Anda punya Bible ya? Kalau congor, mohon maaf, Anda di bawah aja. Gimana, Asta? Siap? Kalau sama kau aku udah aku bilang kau bodoh. Aku udah Bang Pendeta sudah. Biar lanjut aja langsung diskusi dengan Ustaz Abu Hadid. Sudah. Oke, silakan. Sebentar. Diskusi dengan Ustaz Abu Hadid sesuai dengan tema. Iya, sebentar. Nggak apa-apa kau katakan aku bodoh. Kamu lebih pintar, nggak apa-apa. Oke, silakan ditanggapi. Manusia, ya silakan ditanggapi. Manusia dipaksakan Tuhan. Silakan ditanggapi. Gini aja, Hasta. Coba kau buktikan ke gini Hasta. Kau buktikan ke kami, ke viewer semua yang ada di bawah bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, buktikan itu dulu. Buktikan saja. Kami biarkan kau membuktikan. Kami diam semua. Buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Silakan. Izin teman-teman yang lain, tolong jangan ini ya, jangan menimpa ya. Biar Ustadz Abu Hadid aja dengan Asta. Silakan Ustadz. Iya, ini kita serahkan sama dia. Silakan. Siapa ini yang mau saya ladeni dulu? Ya udah, tadi saya cuma minta Anda menjelaskan ke kami bahwa Yesus bukan manusia. Silakan. Oke, tapi kita nggak usah main potong dulu ya. Oke. Yesus itu yang tahu, misalnya teman-teman kan mungkin kan kurang paham di mana iman Kristen itu. Mulai dari Alkitab itu jelas. Asal usulnya itu apa? Yesus itu adalah firman yang dibalut oleh daging, yang dilahirkan menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan manusia. Nah, Yesus itu adalah firman. Karena Tuhan Allah. Justru Anda memperkuat pernyataan kami bahwa Yesus manusia. Kau harus buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Silakan. Ya, Yesus adalah firman. Kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu. Coba dibaca ulangan 6 nomor 4. Nggak usah nimpalin dulu Bang. Saya belum selesai Bang. Jangan kebiasaan buruk, muslim buruk jangan ditunjukkan Bang. Gini Bang. Anda akan membawakan Yohanes. Coba dibacakan ulangan 6 nomor 4. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 ditulis di situ. Abang punya Alkitab enggak? Bang jujur ada Alkitab atau Bang Abu ada Alkitab enggak? Udah lanjut aja dulu. Lanjut apa yang mau kau? Jadi kalau dibilang kalian punya Alkitab, saya salut. Berarti kalian mengimani Alkitab. Tapi kalau kalian ada di rumah, saya ada. Coba di rumah bukan berarti mengimani. Nah, Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan di sana. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oke. Kita kembali di Kejadian 1 dituliskan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu. Apa hubungannya Kejadian 1 ayat 1 itu? Dengar dulu Bang, makanya jangan langsung potong. Karena firman, di firman ini segala sesuatu dijadikan. Kau jangan kau sama saya kau. Tadi kau sebut Allah itu Tuhan kami. Bodoh ke orang tua apa-apa. Allah itu. Sebelum ada Islam. Kau sama saya kau. On cam kau. Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1. Aduh, jangan dilayani. Coba dibacakan ulangan 6 nomor 4. On cam kau botol. Coba dibacakan ulangan 6 nomor 4. Abang izin Bang, Bacakan. saya izin Bang izin sebentar. Biar Bang Ustadz Abu dengan Bang Hasta aja lah. Nanti dikira kita keroyokan. Silakan Bang Hasta sampai di mana tadi dengan Ustadz Abu? Ustadz Abu silakan. Allahnya melayang-layang di atas air tadi. Belum dapat jawaban dia.
Pembuktian bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, Asta. Dijawab. Bang Asta, silakan dijawab, Bang Asta. Buka mute-nya, Bang. Bang Asta, buka mute-nya. Macet kau ya? Macet kau ya, Ten? Ten, masih datang kau besok? Saya di mute. Woi, orang tua, saya di mute. Bodoh. Ya, dari tadi sudah saya suruh buka mute-nya. Sudah, nggak usah framing. Sudah, stop yang lain, stop yang Islam lain. gak ada yang bodoh. Islam gak ada yang bodoh. Paham kau? Bodoh. Menguatkan orang. Sabar. Biarkan dia menjawab. Silakan. Yang lain tolong di mute. Apa tadi? Ulangan 6 ayat 4 ya? Turun Ustadz Abu jadinya. Kemana? Ulangan ayat 4 ya? Turun. Beliau nggak suka kalau lagi diskusi ditimpa-timpa, beliau nggak suka itu. Ulangan 6 ayat 4 ya? Bang Jenas monitor. Bang Jenas. Lagi sarapan. Oh, lagi sarapan. Silakan Bang Parking ingin menanggapi. Assalamualaikum Dokter Akal. Apa yang mau ditanggapi anak-anak jimat kayak gini? Sebentar Bang, sama saya. Bang Parking sabar Bang. Sebentar saya sapa Dokter Akal dulu Bang. Dokter Akal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanggapi siapa ini, Bang Parking? Bang Parking atau boleh siapa? Boleh saya menanggapi sebentar ya, Asta. Baik, tadi kan Bang baik, Asta. teman yang lain tolong di mute ya. Kita saling menghargai, Anda Bang. Anda tadi ntar saya serahkan sama dokter Akal ya, sebentar ya. Asta, tadi saudara mengutip dibacakan ulangan 6 nomor 4. Hai, dengarlah Bang Asta. Hai Israel, dengarlah Bang, Allah kita itu, Tuhan kita adalah Allah dan Allah itu Esa. Benar ya? Terus Ya, masalahnya itu, Bang? Masalahnya apa? Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1 ya, yang memperkuat di situ bahwasanya Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya buat analogi buat Anda sendiri, Bang Jujur. Bang Jujur ini satu oknum. Bang Jujur ini punya kata-kata. Bang Jujur ini punya roh yang menghidupkan badan Anda. Pertanyaannya, apakah ada 3? Halo Bang Jujur. Analogi gimana maksud Anda ini? Anda ini seorang diri, Anda ini Esa sendiri. Anda punya kata-kata, Anda punya nyawa atau roh dalam diri Anda yang menghidupkan tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaannya, apakah ada menjadi 3 oknum? Satu oknum lah. Jadi itu bukan satu yang Esa, itu dari satu kesatuan. Emang kata Esa apa? Esa ini satu kesatuan, bukan Asta. Satu kesatuan. Satu kesatuan itu namanya Esa. Jujur. Izin, Asta, dengar. Asta. Asta, Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1, di situ tidak ada kaitan Yesus, Bang. Pada mulanya adalah firman. Coba Anda buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Iya, saya tahu. Jangan Anda kamu tahu tapi kamu nggak baca, nggak paham. Nggak paham macam mana. Dengar Yohanes 1 ayat 1. Justru Anda yang tidak paham di Yohanes 1 nomor 1 itu. Kita lanjut dengan analoginya tadi. Saya masuk dulu tanggapi analoginya tadi ya. Dengar. Sebentar. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Sebentar. Pada mulanya Anda tadi tuh. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tolong jangan dipotong. Biar selesai. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia kata ia ini adalah firman. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yang dikatakan Dia ini adalah firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu
adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Gitu loh. Anda mendasari Yesus ini sebentar Bang, sedikit aja. Anda mendasari Yesus ini sebagai Tuhan. Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1 kan? Ya kan Asta? Gini Bang, biarkan aja dulu dibacanya dulu satu perikop ini. Nanti kena sendiri deh ini. Sebentar. Udah, teruskan. Halo. Allah itu adalah Esa. Keesaan Allah itu terdiri daripada rohnya dan firman-Nya. Biarkan dia selesaikan. Ya, sebentar dulu Bang, sebentar. Saya masuk dulu ya, sebentar ya Bang Asta ya. Saya tanggapi dulu analogi Anda tadi tentang satu tubuh terdiri dari 3 bagian. Itu analogi Anda itu tidak cocok dengan ketuhanan Anda. Kenapa saya tidak bilang begitu? Kita masuk ke dalam dalil ya. Anda punya Bible di situ enggak? Ya. Ayo, buka Matius 3 nomor 16. Kita buktikan bahwa mereka itu tidak satu. Mereka itu berpisah masing-masing. Ayo buktikan. Kita buktikan. Di Matius 3:16. Baca. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Yesus keluar dari air. Ayo, terus gini, lanjut. Bang Nas. Dan pada waktu enggak, dilanjutin. Biar kita lihat apakah cocok tadi analoginya tidak. Sebentar Bang Lisa. Sebentar.